Baik, selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Terlebih khususnya masyarakat Melaka. Jadi baik, di sini saya ingin mewawancarai beliau, Ketua Permala Kupang, Remigius Leki. Jadi di sini saya punya beberapa pertanyaan mengenai dengan pesta demokrasi di Melaka. Jadi langsung saja kepada pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai dengan situasi pilkada Melaka saat ini? Mungkin pendapat dari beliau bagaimana? Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rio yang pada kesempatan ini mewawancarai saya dalam momentum yang sangat baik ini. Terima kasih banyak. Saya selaku mahasiswa Melaka yang kuliah di Kota Kupang dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Mahasiswa Melaka Permala Kupang pada periode 2020 dan 2021. Menurut pandangan dan pendapat saya terkait dengan situasi politik pilkada Melaka hari ini, situasi dan tensi pada politik kali ini agak berbeda dari periode yang lalu, yaitu pada tahun 2015, karena pada politik pilkada Melaka hari ini terjadi dua figur atau dua kandidat saja, yang dimana antara pasangan calon SNKT berhadapan dengan pasangan calon SBSWT. Kemudian kenapa situasinya begitu tensi sangat besar luar biasa? Karena dari kedua kandidat ini memiliki pendukung, simpatisan dan pendukung simpatisan yang begitu banyak dan antusias dari masyarakat terhadap masing-masing pasangan calon yang luar biasa. Akhirnya masyarakat dari masing-masing pendukung dari kedua figur ini menginginkan sehingga figur atau calon mereka untuk memenangkan pertarungan pilkada pada 2020 ini. Kalau kita kembali pada tahun 2015, situasinya panas juga, tetapi tidak terjadi seperti pada tahun 2020 ini, karena pada saat 2015 yang lalu ada 3 kandidat, yaitu ada yang SBSWT, SBSDA dengan Tabe, dan juga ada kandidat lagi yang satu yaitu Tulus. Tetapi pada periode atau pilkada kali ini ada 2, maka terjadi situasi panas. Apalagi sampai hari ini sudah terjadi sampai pendukung yang satu sampai pukul pendukung yang satu, dan juga sebaliknya. Nah, ini yang kita lihat dan sesuai dengan pengamatan kita yang terjadi di Kabupaten Melaka. Walaupun kita tidak lihat secara langsung, tetapi informasi atau video yang menyebar di media sosial begitu panas dan begitu tensinya sangat besar sekali. Jadi begitu. Mungkin itu yang disampaikan oleh Kak Remi, Ketua Permala Kupang, bahwa situasi saat ini memang panas. Dan di sini saya ingin bertanya lagi. Jadi menurut kakak, kriteria pemimpin seperti apa yang Anda harapkan untuk memimpin Malaka 5 tahun ke depannya? Kriteria seperti apa? Baik, terima kasih. Kriteria-kriteria yang saya harapkan untuk Bupati Melaka 5 tahun ke depan itu, yang pertama, dia harus lebih mengutamakan pembangunan dalam hal ini, yaitu infrastruktur, baik infrastruktur pembangunan jalan, jembatan dan lain sebagainya. Karena kita melihat bahwa
Kabupaten Malaka ini adalah daerah yang masih sangat ketertinggalan, apalagi usianya baru kita hitung 5 tahun bupati definitifnya. Oleh karena itu harus memilih pemimpin yang dimana perhatikan hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua itu dia lebih melakukan program-program di mana lebih memprioritaskan kepada masyarakat petani, karena kita lihat dan kita tahu bersama bahwa di Kabupaten Malaka ini mayoritasnya itu masyarakat petani dibandingkan dengan kelas ekonomi misalkan pengusaha ataupun PNS dan lain sebagainya. Jadi lebih prioritaskan kepada mereka. Kemudian yang berikut itu adalah dia juga harus memperhatikan ini kita bicara juga harus berhubungan dengan program-program kerjaan nanti Bupati Malaka ini. Kemudian dia lebih juga prioritaskan juga pendidikan, karena bicara soal pendidikan ini artinya berhubungan dengan sumber daya manusia yang ada di Malaka. Kita lihat bahwa SDM Malaka ini masih rendah sekali, jadi harus mendorong anak-anak generasi Malaka ini agar mereka bisa lebih tingkatkan lagi SDM-nya, kemudian supaya bisa lebih cerdas. Jadi begitu kriteria atau program kerja yang nanti akan Bupati Malaka 5 tahun ke depan ini harus lebih memprioritaskan hal-hal seperti ini. Nah, jadi baik, terima kasih. Mengenai dengan pertanyaan kedua ini, bahwa beliau menjawab bahwa lebih mendepankan ini infrastruktur dan juga pertanian dan juga SDM. Jadi mungkin itu jawaban dari Kak Remi. Dan juga ada lagi pertanyaan mengenai dengan pilkada ini untuk pemimpin kedepannya. Jadi pertanyaan yang terakhir untuk Kak Remi, harapan Anda untuk kedua kandidat di Malaka, harapannya seperti apa? Baik, terima kasih Pak Rio. Harapan saya itu bahwa kepada kedua kandidat atau figur yang sedang bertarung di Pilkada Malaka kali ini, bahwa pada tanggal 9 nanti pasti tentunya ada yang kalah dan ada yang menang. Tetapi siapa yang menang tidak boleh membangga diri yang setinggi-tingginya, karena Anda adalah pilihan masyarakat dan itu adalah pemimpin kita semua yang ada di Kabupaten Malaka. Kemudian yang kalah harus berbesar hati dan harus menerima kekalahan, kemudian harus rekonsiliasi agar tidak terjadi perpecahan di Kabupaten Malaka, karena siapa yang menang maka akan memimpin Kabupaten Malaka 5 tahun ke depan dan untuk kesejahteraan umum, dan yaitu kesejahteraan masyarakat 5 tahun ke depan. Itu pada prinsipnya. Jadi harapan saya itu bertarunglah yang sehat dan bertarunglah yang fair. Kemudian dalam beberapa hari ke depan kedua kandidat ini harus menenangkan para pendukung simpatisan agar situasi di Malaka bisa kondusif seperti yang kita harapkan, agar bisa situasinya lebih tenang seperti itu. Baik, terima kasih banyak karena sudah menyampaikan jawaban yang sempurna mungkin bagi kita semua, terlebih khususnya untuk dua kandidat dan juga manfaat bagi masyarakat Malaka juga. Dan di sini mungkin kita menyimpulkan bahwa jadi pemimpin itu harus kuat dan bertanggung jawab atas apa yang akan dipimpin. Jadi itu saja, mungkin sekian dari percakapan kami. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Malaka Jaya.